Di dalam mobil Anggi, saya duduk berdampingan bersamanya di depan. Saya yang menyetir dan Anggi yang menunjukkan arah jalan. Sementara Suluh nampak terdiam, mungkin malas menimpali si kambing Rio yang nyerocos terus dari awal perjalanan. Saya tahu, si kambing rencananya mau modusin Suluh nanti. Belum tahu aja dia tinjunya Suluh seperti apa kalau udah marah. Nyi Laras Abang yang sudah kembali dari tirakatnya juga ikut bersama kami dan duduk di atas mobil Nissan Juke-nya Anggi bersama Binar. Tampak sesekali selendang merahnya berkibar-kibar tertiup angin saat saya melirik dari spion. Tak berapa lama, kami sudah tiba di sebuah villa dengan cat dinding berwarna pink, warna kesukaan Anggi. Di pelangnya pun tertera nama Villa Anggi. Saya tersenyum melihat papan pelang yang terlihat sedikit alay. Sinar matahari yang nampak memerah pertanda petang sudah menjelang, membuat suasana di sekitar villa itu perlahan meremang. Bayangan kami terlihat sudah mulai hilang dari atas tanah sebagai pertanda bahwa sinar matahari akan segera berganti dengan bulan. Di depan bangunan yang cukup besar, saya sempat menoleh ke arah Suluh setelah melihat beberapa penampakan seperti pocong, kuntilanak, dan genderuwo sudah menyambut kami secara tak kasat mata. Suluh nampak tersenyum ke arah saya saat ada penampakan sesosok anak kecil laki-laki yang bertelanjang bulat sedang bermain ayunan besi berwarna putih yang sedang bergerak-gerak pelan dengan sendirinya. "Villa lu serem amat, Gi. Banyak setannya ya, men?" tanya Rio kebablasan sambil memegang tengkuknya. Saya sempat menatap tajam ke arah si kambing, lalu melemparkan keranjang berisi bahan makanan yang akan kami masak selama tinggal di villa milik keluarga Anggi. "Ih, lu mah pakai segala ditanyain, pamali tahu kambing," jawab Anggi sambil menarik tangan saya untuk masuk ke dalam. Panggilan kambing cuma buat cowok di geng gua. Lu belum termasuk, Gi. Woi, tungguin gua apa? Berat nih, jawab Rio yang memang sudah kami tinggal di belakang. Kami semua tertawa melihat ulahnya sepupu saya yang satu ini. Suara dari pintu yang dibuka Anggi terdengar menggema dalam villa ini. Sebuah hembusan angin dingin mengandung hawa jahat menerpa wajah saya. Suasana di dalam sudah gelap. Dengan mata menatap tajam, saya mulai masuk dan mengedarkan pandangan ke seisi ruangan, berusaha mencari dari mana sumber hawa barusan. "Sayang, kamar mandi di mana? Kebelet nih," tanya saya yang berpura-pura kebelet kencing kepada Anggi. Cewek saya itu mengarahkan telunjuknya ke sebuah ruangan di pojok sambil menyalakan beberapa lampu. Cahaya lampu yang cukup menyilaukan berhasil membuat saya memicingkan mata untuk sesaat. Saya mulai berjalan sambil terus mengamati setiap ruangan yang saya lewati. Tiba di tempat yang ditunjuk Anggi, saya melihat sesosok makhluk berambut panjang hingga ke lantai, sedang berdiri membelakangi saya. Sebuah luka berlubang yang berukuran besar terlihat penuh nanah di punggungnya. Beberapa ulat berwarna putih nampak berjatuhan dari luka tersebut. "Sundel bolong. Manusia menyebut jin itu dengan sebutan sundel bolong," ucap Nyi Laras Abang yang sudah melayang di samping saya. Binar juga terlihat melayang di belakang jin wanita penjaga Suluh. Makhluk yang disebut sundel bolong itu perlahan membalikkan badannya ke arah kami. Wajahnya yang juga dipenuhi oleh luka yang masih berdarah, disertai ulat-ulat berukuran lebih kecil yang menggeliat-geliat. Nampak mencoba mengintimidasi saya. Tapi saat melihat saya berbalik menatapnya tajam, makhluk yang tergolong jin itu mulai melayang mundur. Dengan cepat, Nyi Laras Abang menarik rambut panjang dan kasar makhluk tersebut dan melemparkannya ke arah kloset. Namun sayang, jin jahil itu berhasil meloloskan diri dari bantingan Nyi Laras Abang. "Sudah, Nyi, aku rasa dia tidak akan berani mengganggu kita lagi," ucap saya saat melihat jin penjaganya Suluh tersebut hendak menyusulnya. Nyi Laras Abang pun mengangguk dan mengikuti saya yang mulai berjalan kembali ke arah Anggi yang nampak mulai sibuk mengeluarkan barang-barang pribadinya dari dalam tas yang cukup besar. Sebuah boneka kucing berwarna pink sempat ia ciumi beberapa kali. Suluh yang melihat tingkah kekanak-kanakan Anggi terlihat tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mau dong dicium juga," kata saya sambil duduk di samping Anggi. Rio terdengar berdeham beberapa kali, lalu melirik ke arah Suluh dan menggeser posisi duduknya mendekat ke saudara perempuan saya itu. "Mau dong dicium," kata Rio yang langsung dibalas dengan acungan kepalan tangan oleh Suluh. Sontak saya dan Anggi tertawa melihat Rio yang langsung terdiam begitu Suluh mengepalkan tangannya. "Beb, aku nanti tidur sama Suluh ya, dan kamu sama Rio jagain kita. Iya kan Suluh?" kata Anggi
yang masih sesekali menciumi boneka kucingnya sambil berjalan dan mengajak Suluh untuk mengikutinya. "Iyalah, awas aja lu nyuri-nyuri kesempatan, Mam," jawab Suluh sambil melirik ke arah Anggi dan mulai mengikutinya berjalan menuju kamar mereka. Saya menggaruk-garuk kepala dan pindah tempat duduk di sebelah Rio. "Lu gak bakal bisa modusin Suluh, men, kecuali lu punya nyawa 10, kata saya setengah berbisik kepada Rio. Selepas Isya, kami semua berkumpul di ruang tengah. Anggi yang awalnya hanya memakai tank top dan hot pants sempat saya kritik untuk mengganti kebiasaannya berpakaian seksi. Sambil cengar-cengir, cewek saya itu kembali ke kamarnya dan Suluh. Lalu muncul lagi dengan kardigan yang menutupi tank topnya dan sebuah celana legging 3/4 di balik hot pants yang masih ia kenakan. Saya mengacungkan jempol saat melihat Anggi menatap saya, seakan meminta pendapat akan penampilannya kali ini. Anggi pun tersenyum dan mendekat ke arah saya yang sudah duduk di atas sofa di ruang tengah, dan langsung melingkarkan tangannya memeluk lengan kanan saya. Rio yang melihat kami langsung mendengus sebal. "Aduh, baper nih gua lihat lu berdua," ucap si kambing sambil melirik ke arah Suluh yang duduk berlawanan arah dengannya. Saya lihat Binar sempat tertawa mendengar keluh kesah Rio dan mulai duduk di dekat Suluh. Saya juga sempat tertawa mendengar kalimat Rio barusan. Tiba-tiba saya merasakan hawa jahat kembali muncul di luar ruangan tempat kami berkumpul. Hawanya sangat berbeda dan terasa jauh lebih kuat. Pandangan saya mulai menatap nanar ke arah depan, di mana hawa tersebut sudah sangat terasa. Pintu utama di villa milik keluarga Anggi terbuka secara tiba-tiba dan terbanting keras. Semua orang berteriak karena terkejut, termasuk saya. Anggi yang takut dan menyembunyikan wajahnya ke lengan saya langsung saya peluk. Suluh terlihat berdiri dengan sikap waspada. Pandangannya menatap nanar ke arah pintu yang sudah terbuka lebar. Sementara Nyi Laras Abang nampak bersiap dengan posisi menyerang di samping anak gadis yang ia jaga. Saya yang masih memeluk Anggi melirik ke arah Suluh. Gadis itu mengangguk dan melompat keluar bersama jin penjaganya. "Beb, tadi itu apa? Suluh mau kemana?" tanya Anggi dengan suara bergetar karena takut. Di sisi lain, saya lihat Rio sudah berlindung di balik sofa dengan posisi telungkup. Binar nampak memandang saya dengan wajah pucat, seakan ia juga takut akan sesuatu yang mungkin akan mengancam keselamatan kami. Saya terus membelai bahu dan kepala Anggi tanpa menjawab pertanyaannya barusan. Pikiran saya terpecah antara memikirkan keselamatan Suluh atau menenangkan Anggi. Beberapa suara gaduh terdengar dari luar villa, disusul suara jeritan Suluh tak lama kemudian. "Kamu diam sebentar ya sayang," ucap saya dengan menatap wajah Anggi yang masih saya peluk. Anggi sempat menatap saya dengan tatapan penuh tanda tanya, lalu menganggukkan kepalanya. "Bayu Barata, hadirlah," ucap saya dalam hati sebanyak 3 kali. Bayu Barata muncul seketika di hadapan saya. "Tolong lindungi semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Wujudkan dirimu sebagai manusia," perintah saya dengan nada suara sedikit panik. Bayu Barata mengangguk dan membuat sebuah lingkaran gaib yang menyala seperti api berwarna biru dengan ukuran besar. Anggi dan Rio sama-sama terlihat terkejut melihat sebuah lingkaran api berwarna biru tiba-tiba muncul dengan sendirinya dan melingkari tempat kami duduk. Anggi juga sempat menjerit tertahan begitu Bayu Barata muncul dan berdiri di samping saya. Sementara telinga saya kembali menangkap pekikan suara Suluh dari luar. "Kamu jangan pernah keluar dari lingkaran ini ya sayang. Aku tolongin Suluh di luar. Salah satu penjagaku akan menjaga kamu dan Rio," kata saya sambil memegang wajah Anggi dengan kedua tangan. "Tapi Beb," ucapan Anggi terpaksa saya hentikan dengan menutup bibirnya menggunakan jari telunjuk. "Nanti aku akan jelasin semua ke kamu ya. Berjanjilah jangan pernah keluar dari lingkaran, oke?" kata saya lagi dan langsung dibalas dengan anggukan kepala Anggi meski pandangannya masih dipenuhi tanda tanya. Saya berdiri sejenak dan menatap Bayu Barata. "Apapun yang terjadi, tolong jaga mereka," pinta saya ke salah satu jin penjaga saya, Bayu Barata. Tanpa menunggu jawaban Bayu Barata, saya langsung berlari keluar dan melihat kondisi Suluh. Di luar, saya melihat 2 ular berukuran sangat besar yang masing-masing memiliki 2 taring panjang sedang melilit tubuh Suluh. Tanpa berpikir lagi, saya melompat tinggi dan mendaratkan sebuah pukulan dari tangan kanan saya yang sudah terisi ajian tapak jagat, yang dengan tepat mengenai wajah sebelah kiri ular yang sedang membelit Suluh. Ular tersebut terlempar 2 tombak ke samping dan menabrak pasangannya yang sedang bertempur melawan Nyi Laras Abang. Belitan ekornya dari tubuh Suluh pun ikut terlepas. Sesaat tubuh Suluh juga terlempar ke atas. Dengan cepat saya kembali melompat dan berhasil menangkap tubuh saudara perempuan saya itu.
Suluh tampak menarik nafas sangat panjang setelah terbatuk-batuk beberapa saat. Mungkin belitan ular tadi sempat membuatnya sulit untuk menghirup udara. "Nyi, bawa Suluh ke dalam, biar aku yang menghadapi dua makhluk sialan itu," teriak saya ke arah Nyi Laras Abang. Jin penjaga Suluh mengangguk dan langsung melompat sambil menggendong Suluh ke dalam villa milik keluarga Anggi. Saya kembali menatap tajam ke arah dua ular besar dengan sisik-sisik berwarna keemasan dan mahkota kecil di atas kepalanya masing-masing. Kedua pasang mata ular-ular berukuran dua batang pohon kelapa itu berwarna kuning terang dan nampak berkilat-kilat terkena cahaya bulan. "Kalian manusia-manusia berilmu telah lancang memasuki daerah kekuasaan kami tanpa permisi lebih dahulu," kata salah satu ular yang berukuran lebih besar sambil mendesis. "Kau lebih kurang ajar lagi karena telah berani mengganggu adikku, bahkan melukainya," kata saya dengan lantang sambil menunjuk ke arah ular yang barusan berbicara. Kedua makhluk sangat besar tersebut mendesis marah mendengar kalimat saya tadi. Secepat kilat, mereka melesat dengan mulut terbuka dan taring-taring panjang yang seakan ingin lekas mencabik-cabik dan menelan saya bulat-bulat. Satu kepala ular yang berukuran lebih kecil berhasil saya tendang dengan kaki kanan dan membuatnya jatuh terbanting ke arah kiri. Dan satu kepala ular yang tiba-tiba sudah ada di depan mata membuat saya terpaksa salto ke belakang sebanyak 2 kali untuk menghindar. Lalu langsung memegang kedua taringnya begitu ular itu sudah kembali menyerang. "Hentikan!" Terdengar teriakan suara seorang perempuan dari atas. "Nyi Durgadaksa," ucap saya hampir bebarengan dengan ular yang taringnya masih saya pegang. Pandangan kami bertemu beberapa saat. Mungkin di benak ular yang masih saya pegang taringnya merasa aneh karena saya juga mengenal sosok wanita cantik berpakaian serba hijau dan bertongkat kepala naga yang mendadak muncul. Ular tersebut terasa mengendurkan tenaganya saat melihat Nyi Durgadaksa melayang-layang di atas kami. Saya juga sama dan melepas pegangan kuat saya dari kedua taring ular itu. Saya sengaja menginjak ekor besar miliknya saat si ular besar hendak melata mendekati Nyi Durgadaksa, menyusul pasangannya yang telah lebih dulu mendekat. Maaf, nggak sengaja aku tuh," ucap saya begitu ular besar tersebut mendesis marah. Padahal dalam hati saya ngakak sampai pengen guling-guling. "Kenapa kalian sampai baku hantam Sanca Prawira, Sanca Dwipa?" tanya Nyi Durgadaksa setengah membentak kedua ular yang sudah berubah wujud menjadi seorang pemuda dan seorang gadis cantik. "Ampun Nyi, pemuda berilmu tinggi itu sudah lancang memasuki daerah kami tanpa permisi sebelumnya," jawab pemuda yang bernama Sanca Prawira dengan pandangan tertunduk. "Mana aku tahu ini daerah kekuasaan mereka Nyi, coba kalau ada pelang namanya." "Anda memasuki kawasan ular sanca, pasti aku akan permisi Nyi," jawab saya dengan alasan konyol. Nyi Durgadaksa tertawa kecil mendengar gurauan saya, sementara Sanca Prawira melirik saya dengan tajam. "Sanca Prawira, dan kau Sanca Dwipa, tidakkah kalian kenali wajah pemuda itu?" tanya Nyi Durgadaksa sambil menunjukkan tongkat berkepala naganya ke arah saya. Kedua jin ular tersebut melemparkan pandangannya ke saya dan menatap saya lekat-lekat. Tiba-tiba Sanca Prawira membelalakan kedua matanya dan menurunkan badannya setengah berlutut di hadapan saya. "Mohon ampun Raden, kami berdua tidak sempat mengenali Raden Jagatirta," ucap Sanca Prawira dan langsung disusul oleh rekannya Sanca Dwipa. Sudah, jangan berlutut di hadapanku. Aku hanya manusia biasa yang tidak pantas untuk kalian beri sujud," kata saya yang mulai merasa risih. Pemuda ini adalah titisan Jagatirta yang akan menggantikan tugasnya sebagai penjaga batu mustika gerbang utara. Tenaga kalian nanti akan sangat dibutuhkan jika serangan Raja Siluman sudah dimulai. Lekaslah pergi dari sini dan beritahu kawanan kalian akan hal terakhir yang aku sebutkan tadi, ucap Nyi Durgadaksa yang langsung disambut dengan anggukan kepala duo Sanca. Dan mereka pun langsung menghilang. Nyi Durgadaksa nampak memandangi saya dengan tatapan aneh, lalu mulai melayang mendekat ke arah saya. Jin wanita penjaga gerbang selatan itu memutari tubuh saya 1 kali, lalu berhenti tepat di hadapan saya dan mendekatkan wajahnya ke wajah saya. Bau harum melati menusuk hidung saya saat Nyi Durgadaksa berbicara. "Kau masih saja kaku padaku sejak dulu Jagatirta, padahal di sini tidak ada kekasihmu," ucap Nyi Durgadaksa. "Maaf Nyi, sekali lagi maaf. Aku bukanlah Jagatirta. Aku adalah imam yang mendapatkan amanah besar dari kakek moyangku Kisuta," jawab saya yang memang tidak terlalu suka jika ada yang menyamakan diri saya ke sosok masa lalu tersebut. Nyi Durgadaksa terlihat menganggukkan kepalanya, lalu berbisik ke telinga saya. "Jika kau berubah pikiran dan ingin bersenang-senang,
"Panggil saja namaku Jagatirta," katanya sambil mengecup lembut pipi saya. Kemudian tubuhnya perlahan-lahan menjadi asap tipis dan lenyap terbawa angin dingin. Selepas kepergian Nyi Durgadaksa, saya kembali ke dalam villa milik keluarga Anggi. Di sana, semua orang terlihat cemas menunggu kedatangan saya. Anggi langsung berlari dan memeluk saya dengan erat. Bayu Barata dan Nyi Laras Abang nampak mengulum sebuah senyuman kecil. "Kamu gak kenapa-napa, Beb?" tanya Anggi sambil memeriksa tiap inci tubuh saya. "Enggak sayang, udah gak usah khawatir, aku baik-baik aja kok," jawab saya seraya mencolek hidungnya yang mancung dan mengajak cewek saya itu kembali ke arah teman-teman kami. "Mam, gimana? Setan apa yang datang?" tanya Rio yang sudah kembali ke posisi duduk, tapi tempatnya berganti menjadi di tengah, bukan lagi di pinggir. "Gak ada apa-apa, men. Udah, jangan ngomongin setan mulu," jawab saya sambil melirik ke arah Anggi. "Gimana keadaan lu, Suluh?" tanya saya seraya memegang bahunya. Suluh tersenyum sesaat, lalu melirik ke arah Nyi Laras Abang dan menganggukkan kepalanya. Nyi Laras Abang yang seperti mengerti isyarat dari Suluh tersenyum kembali lalu menghilang. Bayu Barata pun sama. Tak lama dari lenyapnya jin penjaga Suluh, dia juga mohon diri untuk pamit. "Men, lu ambil jagung yang udah siap di dalam keranjang tadi. Kita bakar jagung aja ya," kata saya ke arah Rio. Si kambing mengacukan jempolnya dan bergegas pergi mengambil benda yang saya suruh. Sementara Anggi terlihat berkasak kusuk dengan Suluh. Sesekali ia menatap saya dengan tatapan aneh. Saya yakin Anggi pasti sedang menanyakan tentang kejadian gaduh yang barusan terjadi di luar. Setelah beberapa jagung sudah diambil Rio, saya segera pergi ke dapur untuk mengambil panggangan yang sempat saya tanyakan sebelumnya kepada Anggi. Suasana dapur sangat gelap. Saya segera mengambil HP dari kantong sweater hitam dan menghidupkan lampu flashnya. Pandangan saya terpaku saat sinar lampu flash dari HP saya menyentuh sepasang kaki yang tak menapak lantai dapur yang sedang berdiri persis di hadapan saya. Kaki tersebut nampak sangat kotor dipenuhi tanah basah. Beberapa jarinya terlihat tidak utuh, alias tinggal tulang saja. Saya terus menaikkan sinar lampu flash melewati sepasang kaki itu dan terus naik ke atasnya. Celana sebatas betis yang dikenakan makhluk jahil di depan saya nampak kotor. Begitu juga saat lampu flash menyinari bajunya yang sama-sama dipenuhi tanah basah. Saya sempat menarik nafas panjang dan menahannya sesaat. Begitu hidung saya mencium bau yang sangat busuk yang sepertinya berasal dari makhluk tersebut. Saat sinar flash HP saya tiba di bagian wajahnya, saya sempat tercekat melihat wajah pria dengan sebelah mata yang hilang sedang tersenyum menyeringai. Wajahnya sangat rusak, dipenuhi bekas luka sayatan benda tajam. Ini bagian yang paling bikin saya malas. Dengan santai, saya menutup hidung, lalu mencoba bernafas kembali lewat mulut. "Lo lihat alat panggangan kagak?" tanya saya sambil menyinari wajah setan laki-laki tersebut yang berlumuran darah. Makhluk itu membuka mulut yang kedua bibirnya terlihat tersayat. Tampak tak satupun gigi yang tersisa di dalam sana, hanya lidahnya yang terjulur keluar. Sesekali makhluk tersebut mengeluarkan suara seperti hendak mengatakan sesuatu. Saya yang mulai penasaran mendekatkan wajah saya ke mulutnya. Ucapnya dengan suara terputus-putus. "Lu kasih tahu dulu di mana panggangannya, baru gua tolongin lu," kata saya mencoba menawar permintaannya. Jin Korin yang menjelma menjadi sosok laki-laki yang mungkin ada sangkut pautnya dengan villa milik keluarga Anggi itu menunjukkan tangannya ke sudut dapur. Tangannya yang nampak buntung dan hanya tersisa lengannya saja masih mengucurkan darah segar. Saya sempat bergidik melihat pemandangan yang cukup menguras keberanian tersebut, lalu berjalan ke arah yang makhluk itu tunjuk. "Yaelah, mata gue ditutupin kalau gitu," ucap saya yang baru sadar jika panggangan tersebut ternyata berada tidak jauh dari posisi saya berdiri. Saya ambil panggangan dan mulai berjalan keluar dari dapur. Setan pria bermata satu kembali muncul mencegat langkah saya. "Tar aja ya, gua mau manggang jagung dulu. Lu jangan nongol sebelum gua selesai," ucap saya sambil melangkah menembus tubuhnya. "Kamu lama amat, Beb, di dapurnya?" tanya Anggi dengan menatap saya curiga. "Ada setan mata satu di dapur." "Hi," kata saya sambil melingkarkan tangan di pinggang Anggi yang ramping. Anggi yang nampak ketakutan langsung celingkukan ke kiri dan ke kanan sambil merapatkan tubuhnya di badan saya. Kedua tangannya malah bergantian sekarang yang melingkar ke pinggang saya.
Rio terlihat sudah mulai membuat bara dari batok kelapa kering. Asap yang mulai mengepul membuat Anggi menggeser posisi duduk, sementara saya membantu menggeser-geser bara yang sudah menyala ke yang belum, agar merata. Saat bara sudah menyala semua, Suluh yang ikut membantu mulai meletakkan beberapa jagung yang sudah diolesi margarin oleh Anggi. Saya hirup udara dari hidung dan mencoba menikmati bau harum jagung bakar yang sudah matang. Rio yang mengipasi bara agar terus menyala nampak sudah berkeringat. Saya sempat tertawa melihat wajah sepupu saya itu yang mengkilap. "Oke, jagung bakar sudah siap dinikmati," ucap Rio dengan memegangi pangkal jagung terakhir yang diambilnya dari atas panggangan. Kami mulai menikmati jagung bakar ala kadarnya buatan kami bersama. Rasanya sangat manis, meski ada beberapa bagian yang terasa pahit karena hangus. Suasana dingin khas daerah puncak terasa pas sekali dengan jagung bakar panas yang sedang kami nikmati bersama. Tanpa terasa, semua jagung tersebut sudah habis tak bersisa. Kami sempat mengobrol santai dengan topik sederhana seputar kehidupan kami masing-masing. Binar yang berdiri sedikit melayang dari lantai nampak antusias mendengarkan kami yang terkadang tertawa terbahak-bahak oleh suatu candaan. Suluh terlihat menguap beberapa kali, lalu izin untuk masuk kamar lebih dulu, disusul Binar yang melayang di sisinya. Sementara Rio yang masih ikut mengobrol dengan saya dan Anggi terlihat sesekali melirik ke arah kami yang terus menempel. "Gua masuk aja mending nonton TV di dalam daripada nonton orang pacaran," ucap Rio dengan nada bete, dan langsung lawyer pergi meninggalkan saya dan Anggi. Selama beberapa saat, saya dan Anggi larut terdiam menikmati suasana yang kembali damai setelah sempat gaduh oleh kemunculan duo Sanchez sebelumnya. "Beb, sejak kapan kamu berhubungan dengan semua hal yang gaib?" tanya Anggi tiba-tiba sambil menyandarkan kepalanya di lengan saya. Akhirnya, Anggi menanyakan sesuatu yang selama ini saya simpan sebagai rahasia paling besar dalam hidup. Dengan pandangan kosong menatap lampu-lampu rumah warga atau bangunan lain yang nampak gemerlap layaknya bintang, lisan saya mulai bercerita dari awal kisah tersebut dimulai. "Jadi, itulah rahasia terbesar di hidupku, sayang," ucap saya saat selesai menceritakan kisah saya tanpa ada satupun yang saya tutupi. Anggi menghela nafas panjang dan melepaskan sandarannya dari bahu saya. Gadis berambut sepunggung itu mengarahkan pandangannya ke depan. "Sikap kamu bakal berubah setelah aku ceritakan semua, Yang?" tanya saya yang memang merasa cemas akan hal tersebut. Anggi menoleh ke arah saya dan menggenggam jari-jari tangan kanan saya, lalu menciumnya dengan lembut satu kali. Pandangannya menatap sayu, lalu sebuah senyuman indah mulai terlukis di wajahnya yang cantik. "Cinta ini tidak akan hancur dengan mudah, percayalah," ucap Anggi seraya mengecup bibir saya. Beberapa saat kami berdua hanyut dalam ciuman hingga Anggi membuka matanya dan melepaskan ciumannya. "Kamu kentut ya, Beb?" tanya Anggi sambil menutup hidungnya. Saya menggeleng dan mulai mengedarkan indera penciuman saya yang memang menangkap aroma busuk yang mulai muncul. Ternyata, makhluk yang tadi saya temui di dapur sudah melayang di samping. "Tolong saya. Jasad saya terkubur di bawah sana," ucapnya dengan terbata-bata sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang ada di luar villa milik keluarga Anggi. Saya segera menggunakan ilmu tembus pandang dan mencoba melihat apa yang sudah ditunjukkan oleh makhluk tersebut. Beberapa lamanya saya mengitari pandangan ke area pohon itu, dan akhirnya melihat sebuah benda hitam berisi tulang belulang manusia. "Kenapa, Beb?" tanya Anggi penasaran begitu saya mengeluarkan HP dan mencari kontak kepala polsek tempat Rangga tinggal yang sempat saya temui terkait kematian saudara saya tersebut. "Ada hantu minta tolong, Yang," ucap saya asal kepada Anggi, dan membuat cewek saya itu langsung merapatkan tubuhnya ke saya. Saya langsung menelpon AKP Rimat dan langsung menceritakan apa yang saya lihat kepada beliau. Laki-laki tersebut berjanji akan menghubungi Kapolsek di wilayah tempat villa milik keluarga Anggi berada dan meminta kami untuk menunggu utusan dari kepolisian wilayah tersebut. Selang 1 jam kemudian, 2 buah mobil berwarna hitam dan sebuah ambulan datang ke villa tempat kami berada. Beberapa warga yang mungkin ketua lingkungan sekitar juga hadir. Suluh, Rio dan Anggi mengikuti saya yang mulai menunjukkan tempat tulang belulang tersebut terkubur. Setelah dilakukan penggalian, nampak sebuah karung berwarna hitam tertimbun cukup dalam,
persis di bawah pohon besar yang tumbuh di luar villa. Semua orang nampak tercekat melihat isi karung hitam tersebut begitu dibuka. Di dalamnya terdapat jasad seorang pria yang kedua tangannya terpotong dan wajahnya persis seperti sosok hantu yang saat ini berdiri di samping jasad yang sebagiannya hanya tinggal tulang belulang. Pihak kepolisian sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami, terutama kepada saya yang merupakan orang pertama yang memberitahu polisi tentang jasad itu berada. Setelah semua pertanyaan itu kami jawab dengan sebenar-benarnya, kami pun dipersilakan kembali ke villa dengan syarat harus lapor diri ke kantor kepolisian setempat esok hari. Saya sempat menoleh ke arah hantu yang masih melayang di tempat jasadnya ditemukan. Penampilannya sudah jauh lebih baik, dengan anggota tubuh yang lengkap dan baju yang bersih. Sebuah senyuman tersungging di wajahnya yang sedikit bercahaya. "Terima kasih, Dek," ucapnya dengan suara yang langsung terbawa angin, lalu menghilang seiring tubuhnya ikut lenyap tak berbekas. Sebelum pulang ke rumah, kami menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian terkait jasad yang terkubur di luar villa milik keluarga Anggi. AKP Rimat juga datang dan menemani kami. Saya sebagai saksi utama mendapatkan pertanyaan cukup banyak. Semua dapat saya jawab tanpa melebihkan atau mengurangi kenyataan. Ada beberapa informasi tambahan yang saya dapat perihal jasad pria malang tersebut. Ternyata almarhum merupakan anggota komplotan spesialis pencuri kendaraan bermotor yang sudah sempat menghubungi pihak kepolisian sebelumnya untuk bertobat dan akan menunjukkan tempat kawanannya menyembunyikan hasil curian mereka. Namun naasnya, niat pria tersebut telah diketahui oleh rekan-rekannya yang akhirnya membunuh dan menguburkan jasadnya di bawah pohon dekat villa yang semalam kami tempati. Beberapa polisi nampak tak percaya ketika saya mengatakan dari mana saya mengetahui letak jasad tersebut. Tapi saat saya terangkan beberapa tempat di kantor kepolisian yang juga terdapat makhluk-makhluk gaib penghuni lama, barulah mereka sedikit yakin. Setelah sebagian perwira polisi membenarkan penampakan yang saya sebutkan, karena mereka pernah melihat atau merasakan kehadirannya beberapa kali. Kami pun lekas pulang setelah urusan yang cukup membuat Rio garuk-garuk kepala sudah selesai. Saya mengantarkan Suluh bersama teman gaib kami yang bernama Binar. Lalu setelah itu bergantian mengantarkan Rio. Saat tiba di rumah Anggi, saya meminta izin untuk pulang karena badan saya terasa cukup letih. Meski Anggi sempat memaksa untuk tinggal lebih lama, namun dengan wajah sedikit cemberut, akhirnya dia merelakan saya untuk segera kembali ke rumah. Di rumah, saya langsung masuk ke kamar dan merebahkan diri di atas ranjang. Pikiran saya teralihkan ke Sekar yang sampai saat ini belum menampakkan diri. Semenjak pengakuannya yang takut akan dirinya sendiri, tanpa tasbih emas pengikat aura jahatnya yang telah ditarik oleh kakek moyang saya, sejak itu pula Sekar belum muncul kembali sampai sekarang. Saya coba memanggil nama Sekar beberapa kali dalam hati dan menunggu kehadirannya. Namun sayang, hasilnya tetap nihil. Akhirnya karena rasa lelah yang mulai merayap disertai kantuk, saya pun langsung tertidur. Saya terkejut saat merasakan ada sentuhan halus di dada saya. Kedua mata saya mulai terbuka perlahan dan melihat Tasya sedang tersenyum sambil berbaring di samping saya. Sentuhan tangannya kembali terasa meraba dada dan terus turun ke perut hingga tiba di daerah kelelakian saya. Kedua mata saya terpejam menikmati tiap sentuhan itu. "Sadarlah, Raden." Tiba-tiba suara Bayu Barata terngiang di telinga dan mengembalikan kesadaran saya. Bersamaan tubuh Tasya yang mendadak terlempar dengan sendirinya menghantam dinding kamar. Kedua indera penglihatan saya sontak terbuka dan melihat Bayu Barata sedang berdiri sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Saya mencoba mencari sosok Tasya yang tiba-tiba menghilang. "Alhamdulillah, aku berhasil melepaskanmu dari jeratan pelet si bayang-bayang, Raden," ucap Bayu Barata yang sudah menurunkan tangannya seperti semula. "Apa maksud ucapanmu, Bayu?" tanya saya tak mengerti. "Ada seseorang yang mencoba memeletmu dengan ilmu pelet si bayang-bayang lewat bantuan jin wanita," jawab Bayu Barata sambil mengalihkan pandangannya ke arah poster Jello yang terpajang di dinding kamar saya dengan pose menantang. Lalu jin penjaga saya yang kedua itu langsung melemparkan tatapannya ke arah saya kembali. Saya lekas melihat adik kecil saya yang masih tegak berdiri di dalam boxernya. Kilasan bayangan saya yang sempat hampir bercinta dengan Tasya tadi kembali muncul. "Maksudmu yang tadi aku alami itu bukan sekedar mimpi, melainkan suatu ilmu pelet?" tanya saya kepada Bayu Barata untuk memastikan. "Sejak dari zamanku, ilmu pelet atau pengasihan sudah dikenal oleh setiap orang, Raden,"
Ada berbagai nama selain pelet si bayang-bayang. Ada pula Semar Mesem dan Semar Nangis. Berbeda pula tingkatan keampuhannya. Inti ilmu tersebut adalah untuk menarik hati lawan jenis. Namun ilmu pelet si bayang-bayang itu termasuk yang tingkatannya tinggi. Seandainya Raden melakukan hubungan badan dalam mimpi, maka sudah pasti akan terjerat. Jelas Bayu Barata dengan cukup lengkap. Saya mencoba mencerna tiap penuturan Bayu Barata barusan, lalu kembali teringat ke sosok Tasya yang hampir melakukan hubungan badan dengan saya dalam mimpi. Menurutmu, orang yang jadi pasangan untuk berhubungan badan dengan si korban seperti aku adalah pelakunya? Tanya saya yang sudah menduga ke arah sana. Bayu Barata menganggukkan kepalanya sebagai jawaban iya atas pertanyaan saya tadi. Saya menghela nafas panjang, memikirkan Tasya yang sudah bertindak terlalu jauh. Gadis yang selama ini saya kenal baik dan tekun beribadah harus terperosok ke lubang hitam dengan iming-iming rasa cinta yang sebenarnya dipaksakan. Saya lekas mengambil HP dan menuliskan pesan singkat via WA ke nomor Tasya. Gua nggak nyangka lu bisa lakuin itu ke gua, Sya. Itulah isi pesan saya yang langsung terkirim ke nomornya. Apakah kau mau aku menghukum orang yang telah membantu mengirimkan pelet si bayang-bayang kepadamu, Raden? Tanya Bayu Barata yang langsung saya jawab dengan gelengan kepala sebagai jawaban tidak. Jika saya menuruti pertanyaan Bayu Barata barusan, sama saja saya harus mencelakai Tasya, karena dialah pelaku utamanya selain ada orang pintar yang telah membantunya. Saya sempat melihat pesan WA saya sudah tercentang biru, pertanda sudah dibaca. Namun sebuah jawaban tidak juga saya terima dari Tasya. Gua kecewa sama elu, Sya, ucap saya dengan suara lirih. Sisa liburan tinggal 1 minggu lagi. Biasa setelah UKK, liburan kami yang biasanya hanya 1 minggu menjadi lebih lama. Saya masih intens berhubungan dengan Anggi. Berkali-kali saya mengantarkannya, entah itu shopping, main ke rumah tantenya, atau sekedar jalan-jalan ke mall yang hanya untuk membeli hal-hal sepele. Tapi di antara itu semua, yang paling bikin saya malas adalah nganterin shopping. Namanya makhluk betina kalau udah shopping, gak kayak kita, bre, yang udah lihat cek sebentar barang yang kita suka, terus ke kasir buat bayar. Tapi kalau cewek, hal yang sebenarnya simpel itu harus dibuat rumit. Awalnya udah lihat barang yang ia suka, terus dicoba di kamar pas. Begitu udah setuju buat bayar, harus mundur lagi. Saat melihat barang lain yang kelihatannya serupa bagi kita, tapi nampak istimewa di matanya, padahal cuma beda warna doang. Saya terduduk di sebuah bangku plastik kecil di sebelah toko tempat Anggi masih memilih-milih baju yang akan dibelinya untuk pergi ke pesta ulang tahun teman SMA-nya. Beberapa plastik berisi belanjaan sengaja saya letakkan di atas lantai. Maksud saya, biar Anggi tahu kalau saya udah bete tingkat dewa. Saya mencoba mengusir rasa bosan dengan main AOV di HP. Mam, lekas datang ke sini. Gua nggak sanggup lawan mereka lagi, kata Bimo yang tiba-tiba terdengar lirih. Saya sempat merasa heran karena mengetahui Bimo sedang berada di kediaman neneknya di daerah Sumedang saat ini. Saya coba memanggilnya lewat batin, namun tak ada suara batin balasan darinya. Saya segera keluar dari aplikasi AOV dan mencoba menelponnya. Tapi sama saja, nomor Bimo yang tadi saya hubungi hanya dibalas oleh operator. Perasaan saya mulai berubah tidak enak. Ada sesuatu yang sedang terjadi dengan Bimo. Saya langsung memasukkan HP ke saku jin yang saya pakai dan lekas menghampiri Anggi, menarik lengannya dan mengajaknya agar menjauh dari pelayan toko tempat ia berniat membeli sebuah baju. Ayo, buruan Yang. Bimo barusan minta tolong ke aku. Kita harus ke tempat Bimo sekarang. Maksudnya aku harus ke Bimo sekarang, kata saya yang sedikit terpeleset lidah karena khawatir dengan keselamatan Bimo. Kamu dari tadi bete nemenin aku belanja, giliran ada teman minta tolong malah langsung panik, jawab Anggi dengan wajah yang tidak enak. Aku gak mau debat, kita pulang sekarang sama-sama atau aku pulang duluan, kata saya dengan nada sedikit ketus. Yaudah, pulang aja kamu duluan. Temenin tuh temen kamu yang katanya minta tolong, jawab Anggi yang malah membuat saya emosi. Tanpa pikir panjang, saya lempar semua tas plastik berisi belanjaan Anggi dan langsung berlari meninggalkannya. Saya sengaja mencari toilet terdekat di mall tersebut. Saat menemukan tempat yang saya cari, saya langsung menutup pintu toilet yang kebetulan sedang tidak ada seorang pun di sana. Saya memejamkan mata dan memanggil nama Bayu Barata sebanyak 3 kali dalam hati. Jin penjaga saya itu pun langsung muncul di hadapan saya. Kau bisa bawa aku ke tempat Bimo sekarang, di Dusun Curug di kota Sumedang? Tanya saya tanpa banyak basa-basi. Bayu Barata mengangguk dan langsung memegang bahu saya
saat kedua mata sudah terpejam. Hawa dingin khas area pegunungan menyambut saya begitu membuka mata dan tiba di tempat yang kami tuju. Sebuah danau yang airnya sekilas berwarna biru hasil pantulan warna langit mengalir indah di hadapan saya dan Bayu Barata. Ditambah deretan pohon-pohon berukuran sedang dan sebagian sangat besar membuat saya sadar jika saat ini saya sudah berada di sebuah hutan kecil. Saya langsung menyuruh Bayu Barata untuk kembali ke tempat Anggi berada. Saya harus memastikan cewek saya tersebut aman di bawah pengawasannya. Setelah jin penjaga saya itu menghilang, saya mulai memusatkan tenaga dalam ke arah mata dan menggunakan ilmu tembus pandang. Beberapa penampakan berupa sosok seperti manusia namun berbulu lebat terlihat berkelebat saat saya mengedarkan ilmu tembus pandang ke semua penjuru hutan. Tepat di satu titik, saya memfokuskan pandangan pada sebuah sosok yang terlihat samar-samar sedang saling serang. Saya mencoba mengalirkan tenaga dalam lebih banyak karena ilmu tembus pandang saya terasa dihalangi suatu kekuatan yang hebat. Kedua mata saya terasa mulai panas, namun saya terus mencoba untuk tidak menutup ilmu tembus pandang. "Itu Bimo," kata saya yang langsung berlari dengan cepat menembus semak belukar. Setelah tiba di tempat Bimo berada, saya tercekat begitu melihat saudara saya tersebut ada dua. Bimo yang pertama nampak terduduk bersila dengan wajah pucat pasi, sementara sosok lain yang serupa dengannya sedang bertempur melawan 4 sosok makhluk berbentuk manusia, namun sekujur tubuhnya ditutupi bulu-bulu hitam yang panjang dan lebat. Sekilas, sosok yang mirip dengan Bimo berubah-ubah wujudnya menjadi makhluk yang sama, namun jauh lebih tinggi dan besar dibanding lawannya. Saya langsung mendekat ke arah Bimo dan membantunya berdiri agar menjauh dari pertempuran itu. "Itu siapa, Bim? Kok bisa berubah-ubah gitu jadi lu? Terus jadi makhluk yang sama dengan lawan-lawannya?" tanya saya yang memang penasaran dengan keanehan sosok yang menyerupai saudara saya. "Itu Rampak Tantra, salah satu jin penjaga gua selain Nyai Lingga, Mam," jawab Bimo. Saya mengerutkan dahi saat menyadari jika makhluk yang bisa berubah menjadi Bimo dan kembali lagi ke wujud aslinya adalah Rampak Tantra. Sejenak saya mendengar makhluk-makhluk tersebut mengeluarkan suara seperti ringkikan kuda sambil terus bertempur satu sama lain. Tiba-tiba makhluk tinggi besar yang merupakan jelmaan Rampak Tantra melompat jauh ke belakang dan mencabut beberapa helai bulu hitam yang menutupi wajahnya, lalu melemparkan ke arah 4 sosok lawan. Bulu-bulu hitam nan panjang tersebut seketika berubah menjadi beberapa tombak yang juga berwarna hitam dan melesat dengan cepat menembus 4 sosok di hadapannya. Saat itu juga sosok-sosok aneh itu tewas dan berubah menjadi 4 kepulan asap hitam. Suara ringkikan keras layaknya suara kuda kembali dikeluarkan oleh Rampak Tantra sambil menengadahkan wajahnya ke atas dengan mulut terbuka. Seketika dari mulutnya keluar cahaya merah dengan hawa panas yang dahsyat melesat secepat kilat ke atas. Tak lama kemudian terdengar suara guntur bersautan dari atas langit. Rampak Tantra terlihat jatuh berlutut di tanah dengan sesekali masih mengeluarkan suara ringkikan namun terdengar jauh lebih lirih. "Rampak Tantra barusan membunuh 4 orang saudaranya, Mam," ucap Bimo dengan pandangan sendu. Saya terkejut mendengar kalimatnya, lalu melemparkan pandangannya lagi ke arah jin penjaga kedua milik Bimo yang terlihat menundukkan wajahnya ke bawah. Nampak sekali jika Rampak Tantra menyesali apa yang sudah terjadi. Rampak Tantra adalah pangeran bungsu sebuah kerajaan gaib di kawasan ini. Setelah memutuskan untuk menjadi jin penjaga gua, dia meninggalkan kerajaannya dan dicap sebagai pengkhianat. Rampak Tantra sudah beberapa kali menghabisi utusan ayahnya. Baru kali ini dia terpaksa untuk membunuh saudaranya. Jelas Bimo lagi. "Mengapa dia jadi incaran makhluk sebangsanya, Bim?" tanya saya yang masih memandangi jin penjaganya Bimo yang kini mulai berdiri. "Karena bangsanya menganggap manusia derajatnya lebih rendah daripada mereka. Tadinya gua nggak mau Rampak Tantra sampai muncul saat gua diserang oleh 4 saudaranya. Tapi hawa hitamnya terasa mulai menguasai gua dan akhirnya gua pun terpaksa mengeluarkan Rampak Tantra dari dalam badan gua, Mam," kata Bimo menambahkan. Tiba-tiba makhluk yang berbentuk seperti manusia dengan tinggi dan besar badannya hampir 2 kali lipat itu melesat dengan cepat masuk ke dalam tubuh Bimo dalam bentuk sebuah cahaya merah. Bimo yang nampak terhembas ke belakang dan dengan cepat saya tahan tubuhnya yang hampir menghantam sebuah pohon. Seketika kedua bola mata Bimo menghitam dan tubuhnya yang masih bersandar di saya terguncang hebat. Saya yang merasa panik hendak menarik Rampak Tantra dari dalam tubuh Bimo, namun sesaat kemudian saudara saya itu kembali berangsur-angsur pulih lalu terbatuk-batuk beberapa kali. "Kenapa lu biarin jin itu tinggal di raga elu, Bim?"
Tanya saya dengan nada kesal kepada Bimo yang sudah berdiri. Bimo memandang saya dengan tatapan aneh, lalu tiba-tiba mendorong bahu saya dengan keras.